Dalam video singkat kali ini, akan kita tampilkan konsep bias, bagaimana mengambil dan menganalisa hasil perhitungan bias tersebut. Mari kita saksikan tayangan video berikut dengan seksama. Video ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Rencana pelaksanaan, 2. Praktik dengan Excel, 3. Kesimpulan dan petunjuk. Pada bagian 1 kali ini, akan dibahas secara singkat rencana analisa bias. Diawali dengan pemilihan referensi, pengambilan dan pengukuran sampel. Rencana pelaksanaan MSA dapat dijalankan dengan beberapa tahapan berikut. Mencari sampel dan tentukan nilai referensinya relatif terhadap standar yang dapat dilacak. Jika tidak tersedia, pilih dan pilah produk yang berada di kisaran menengah pengukuran produksi, dan tetapkan sebagai sampel induk untuk analisis bias. Mintalah penilai tunggal, mengukur sampel sebanyak lebih dari 10 kali dengan cara biasa. Tahapan berikutnya adalah mengumpulkan data dan memprosesnya, sesuai dengan panduan pada slide berikutnya. Bagian kedua, memuat praktik menggunakan Excel untuk menghitung dan menganalisa bias. Contoh data diambil dari referensi manual. Pada praktik kali ini, kita menggunakan contoh latihan dalam referensi manual pada halaman 89–95. Data mentah tes bias dengan menggunakan nilai referensi 6, dengan intensitas atau pengulangan sebanyak 15 kali. Bias sama dengan nilai yang diperoleh dikurangi nilai referensi. Lakukan copy pada nilai yang diperoleh pada E4, dan terapkan pada E5 sampai dengan E18. Merujuk pada petunjuk instruksi manual untuk memperoleh nilai rata-rata bias, yang dikutip pada poin kelima. Langkah berikutnya adalah untuk menemukan nilai standar deviasi. Menggunakan formulasi STE-DEDEV dari E4 sampai E18. Selanjutnya, untuk menemukan nilai standard error, yaitu mengacu pada poin nomor 8 pada instruksi dalam referensi manual.
Standar error sama dengan standar deviasi dibagi dengan akar kuadrat jumlah pengujian. Selanjutnya adalah menentukan nilai alfa. Pada umumnya ditetapkan sebesar 0,05. Selanjutnya adalah mencari besar nilai T kritis. TV pada 1 minus alfa per 2. Atau nilai T14 pada 0,975. Nilai kritis pada T0,975 dan DF14 dapat dicari dalam tabel. Diperoleh nilai sebesar 2,145. Derajat kebebasan atau degree of freedom atau DF sebesar 15 dikurangi 1, atau sama dengan 14. Nilai T kritis juga dapat menggunakan formulasi Excel, yaitu TINV pada nilai alfa dan DF. Selanjutnya adalah mencari nilai batas bias atas dan bawah. Batas bias bawah sama dengan nilai rata-rata bias dikurangi nilai T error dikali dengan T kritis. Batas bias atas sama dengan nilai rata-rata bias ditambah nilai T error dikali dengan T kritis. Sekarang kita memperoleh nilai batas bias bawah dan nilai batas bias atas. Nilai batas bawah sama dengan minus 0,1107 dan batas atas sama dengan 0,1241. Artinya, nilai bias 0 terletak antara minus 0,1107 dan di antara 0,1241. Besaran kedua batas nilai bias tersebut sama dengan apa yang ada dalam contoh referensi. Bagian ketiga, memuat kesimpulan dan petunjuk singkat dari hasil analisa bias. Nah, cukup mudah kan untuk dicoba? Sebagai keberterimaan bahwa nilai bias 0 harus berada pada nilai batas bawah dan atas.
Demikian materi singkat kami mengenai analisa bias sesuai dengan kutipan contoh referensi AIAG. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, mohon dapat disampaikan kepada kami. Terima kasih.